Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kompetensi dasar 3 atau kompetensi pengetahuan kelas 8. Arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Pendahuluan. Iman dan percaya. Memelihara iman. Belajar dari tokoh Alkitab. Ciri orang yang memelihara iman. Penutup. Bacalah bahan Alkitab dari Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 17, dan 2 Timotius 4 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya, juga membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam pergumulan mereka masing-masing. Salah satu tokoh Alkitab yang disebut bapak dari segala orang beriman adalah Abraham. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya padanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Menurut Nitrik dan Bulan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Alkitab menyatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selanjutnya Ibrani 6 ayat 7-9 menulis tentang Nuh dan Abraham yang telah menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Allah.
Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan bahtera, banyak orang memperolok dirinya, bahkan menganggap Nuh kurang waras. Berbagai tekanan yang dialaminya, namun ia percaya pada Tuhan. Imannya tidak goyah. Setelah itu turun hujan 40 hari lamanya, sehingga seluruh bumi tergenang air. Tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, ia taat pada perintah Tuhan. Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah. Puncak dari perjuangannya adalah ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban, anak tunggal yang diperoleh dari Tuhan telah sekian lama menantikannya. Namun Allah meluputkan Ishak dan menggantikannya dengan hewan korban. Melalui ujian ini, Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman. Dalam kitab Perjanjian Baru ada dua peristiwa yang dapat diangkat sebagai contoh dalam kaitannya dengan aspek percaya. Pertama, perempuan Kanaan yang percaya. Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan. Ia terus berusaha mendekati Yesus oleh karena melihat keteguhan hati. Dalam kitab Perjanjian Baru ada dua peristiwa yang dapat diangkat sebagai contoh dalam kaitannya dengan aspek percaya. Pertama, perempuan Kanaan yang percaya dalam Matius 15 21-28. Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan. Ia terus berusaha mendekati Yesus. Oleh karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya dengan menyembuhkan penyakit anaknya itu. Kedua, Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum. Lukas 7 ayat 1-10. Hamba perwira Romawi ini mengalami sakit keras. Ia hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh, karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya mempertahankan dan memelihara iman. Ia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah, memiliki penguasaan diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Kesimpulan dari dua buah cerita dalam Perjanjian Baru tersebut adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh pada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kamu harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman pada Yesus tetapi hanya di dalam ucapan saja tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Ciri-ciri orang yang memelihara iman. 1. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Dalam Daniel 1 ayat 8, Sadrah, Mesah dan Abednego memiliki iman bahwa pembuangan yang dialaminya
memiliki dimensi pengajaran sehingga mereka peka bagaimana seharusnya mengambil sikap. Karena iman, mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan kemewahannya. Karena iman, mereka percaya akan lebih bugar dengan santapan sederhana. Itulah praktik peran iman mereka, yaitu tahu memposisikan diri di tengah krisis. Mereka tidak mau menyembah patung berhala raja meskipun diancam hukuman berat. Sebagai akibat dari ketaatan pada Tuhan, mereka dicampakkan dalam api yang menyala. Namun Tuhan menyelamatkan mereka. Hasilnya raja pun takluk pada Tuhan yang mereka sembah. 2. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. Konteks hidup Daniel dan kawan-kawan di tengah lingkungan pluralistik mirip dengan konteks Indonesia yang majemuk. Namun Daniel yang beriman tidak menjadikannya langsung menolak semua norma sosial masyarakat. Contoh, Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam memberi salam kepada raja, dan ia tidak berkeberatan ketika nama mereka diganti dengan nama Babel. 3. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Sebagai ciptaannya, manusia memiliki keterbatasan. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja keterbatasan manusia? Karena keterbatasan itu, maka manusia menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Percaya dan berikan diri dipimpin oleh Tuhan tidak berarti manusia bersikap pasif. Orang beriman termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat. 4. Terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup, baik itu menyenangkan maupun tidak, dalam segala situasi orang beriman tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu dilakukan melalui kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab. 5. Tetap setia apapun keadaannya. Orang beriman tetap setia dan percaya pada Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Iman mereka tidak pernah surut dan tidak pernah hilang percaya kepada Tuhan. Terkadang dalam menghadapi masalah, apalagi jika masalah itu berat, manusia cenderung meragukan Tuhan. Bangsa Israel sering melakukannya ketika mereka berada di padang gurun. Padahal Tuhan telah melakukan banyak mukjizat bagi mereka. Ketika menghadapi kesukaran, mereka bersungut-sungut dan meragukan Tuhan. 6. Menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Orang beriman menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya seraya mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Hal ini berbeda dengan sikap pasrah yang fatalistik. Tentu saja dalam menghadapi masalah, orang beriman akan berupaya mengatasinya, tetapi tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Namun sambil berupaya, mereka tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kamu percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam hidup kamu. Iman membangkitkan pengharapan.
sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Untuk itu, kamu terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan baca Alkitab. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.